이 인도네시아 친구들하고는 이제 인간관계는 실감적으로 인도네시아 친구들, 우리 선수들 다 좋아요. 인도네시아 친구들이 착해서. 착하더라고. 네. 좋게 표현하면 착해서 그러는데, 또 나쁘게 표현하면 남한테 싫은 소리들을 안 해요. 그러다 보니까, 분명히 지금 우리가 이게 문제가 있는데도, 그런 문제점 있는 얘기들을 서로 안 해요. Sekarang mereka ketemu karakter kayak Sintayong, mereka mau kerja. Zaman aku di timnas semua manja. Dimarahin sedikit kayak Hello Kitty. Pelatihnya dimitin, pelatihnya harus ganti, manajemennya harus ganti. Seriously? Oh ya, selalu begitu. Sekarang Pak Erik datang kasih Sintayong. Sintayong bilang, you don't wanna work hard, kamu gak mau kerja keras. 나눴고 회장님이 직접 Mantan pelatih timnas Indonesia, Sintayong, mengungkap sisi negatif dari pemain-pemain skuad Garuda. Menurutnya, inilah yang berpotensi menjadi awal sebab semua masalah. Sintayong kini telah kembali ke Korea Selatan pasca didepak oleh PSSI dari kursi pelatih timnas Indonesia secara sepihak. Terkini, kini dirinya diundang podcast sekaligus makan malam oleh teman baiknya, Lee Kyung Kyu. Saat makan, dirinya ditanya mengenai hubungannya dengan pemain-pemain Indonesia. Sintayong menjelaskan bahwa hubungannya dengan Rizky Ridho dan kolega sangat baik. Baginya, secara umum, orang Indonesia memang baik-baik. Saya dengan para pemain timnas Indonesia, jelas baik-baik saja. Orang Indonesia itu memang baik-baik semua. Hal positifnya ya baik-baik, kata Sintayong. Namun, di balik sisi positif tentu ada sisi negatif. Begitu juga dengan para pemain timnas Indonesia yang memiliki kekurangan dalam hal terus terang. Sintayong menyebut pemain timnas Indonesia cenderung memendam ketika suka atau tidak suka. Tidak ingin membahas atau mengungkapkan. Kalau hal negatifnya, mereka tidak bisa terus terang, kalau suka atau tidak suka. Itulah awal sebabnya, ujar Sintayong. Misal ada situasi jelas terlihat bahwa ada masalah di antara mereka, tapi mereka gak pernah mau bahas itu ke siapapun, tuturnya menambahkan. Sintayong sudah 5 tahun melatih timnas Indonesia. Berbagai pencapaian juga telah diraihnya bersama skuad Garuda, mulai dari lolos Piala Asia, tembus semifinal Piala Asia U23, hingga ada di urutan ketiga round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 사우디아라비아를 처음으로 이겼다고 그러는데. 또 호주하고도 처음으로 이겼고. 여러 가지 그 역사들이 많이 쓰여지고 있는데, 근데 원래 작전이 점유율이 70대 30으로 인도네시아가 밀렸다고. 근데 원래 그게 생각하고 기습 공격을 하자 이런 게 다 약속이 돼 있었던 모양이지. 제가 우리 선수들한테 이번만큼은 감독을 믿고 좀 해줘. 돌리다가 상대한테 볼 뺐으면 그냥 무조건 때려 뒷공. 무조건 우리는 1대 차입니다. 그 대신 편지 막 뛰어나가더라고요. 옵사이드 안 걸리니까 무조건 뛰어나가. 그 친구들, 이 인도네시아 친구들하고는 이제 인간관계는 실감적으로 인도네시아 친구들, 우리 선수들 다 좋아요. 인도네시아 친구들이 착해서. 착하더라고. 네. 좋게 표현하면 착해서 그러는데, 또 나쁘게 표현하면 남한테 싫은 소리들을 안 해요. 그러다 보니까 분명히 지금 우리가 이게 문제가 있는데도, 그런 문제점 있는 얘기. Sintayong mendapatkan kesibukan baru setelah pulang ke kampung halamannya. Ia resmi ditunjuk sebagai Duta Humas Kepolisian Yeongdeok untuk perlindungan kelompok rentan secara sosial. Shin dipecat oleh PSSI pada 6 Januari 2025 dan meninggalkan Indonesia pada 26 Januari 2025. Penunjukan sebagai Duta Humas terjadi pada 28 Januari 2025, dan ia diharapkan membantu mempromosikan perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk isu-isu kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan. Sintayong akan menjalani tugas ini selama 2 tahun dan ingin berkontribusi untuk masyarakat, khususnya di kota kelahirannya. Selain itu, ia mengungkapkan ingin beristirahat sejenak setelah meninggalkan timnas Indonesia dan menyatakan ada tawaran dari beberapa negara, meskipun tidak menyebutkan rinciannya. 선택 중 가장 잘하는 선택은 무엇인가? 2018년도 러시아 월드컵 감독으로서 러시아 가서 했던 독일 경기
그렇지만 주위의 분들이 독이든 성배인데 왜 하냐고 했을 때 그 독이든 성배를 들고 월드컵 가서 피파는 1위를 이겼던 독일 팀을 이겼던 그때 그때 그 골을 넣었던. 예, 흥민이 멕시코랑 한 경기 넣고 독일이랑 한 경기 넣고 진짜 흥민이도 고생했고 너무 다 열심히 해줬고 인도네시아 팀도 반드시 3차전에서 네네. 통과를 해서 북중미 월드컵 그 기적을 신 감독이 좀 이뤘으면 좋겠어요. 아 감사합니다. 그만 내가 또 북중미 월드컵 진출하면 한 번 더 올게요. Kontrak saya memang tanggal 31 Desember sudah selesai. Saya pikir otomatis perpanjang kayak seperti sebelum-sebelumnya. Ternyata ya begini. Nah kalau coaching kompensasinya udah Setahu saya belum. Ya, setahu saya belum. Ya. Staf kepelatihan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia buka suara soal kompensasi dari PSSI. Shin Tae-yong dikatakan belum menerima pembayaran uang kompensasi. Yu Jae-hoon yang menjabat sebagai pelatih kiper Timnas Indonesia menyebut bahwa sampai saat ini Shin belum terima uang kompensasi kontrak dari PSSI. Di sisi lain, kontraknya sendiri kedaluarsa pada akhir Desember 2024. Setahu saya belum. Kontrak saya memang habis tanggal 31 Desember 2024. Selesai. Tapi saya pikir akan diperpanjang otomatis seperti sebelumnya, ujar Yu Jae-hoon saat ditemui pewarta di Bandara Suta, Tangerang. Setahu saya belum ya, ditambah Yu saat ditanya soal kompensasi untuk Shin Tae-yong dari PSSI. Adapun kontrak Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia masih miliki tenggat waktu hingga 2027. Angka kompensasi Shin dikatakan PSSI mencapai puluhan miliar rupiah. Namun sepertinya, ada perbedaan kontrak antara Shin Tae-yong dan para asisten pelatihnya. Shin sempat menekan perpanjangan kontrak sampai 2027, sedangkan Yu menyebut bahwa kontraknya habis pada akhir Desember 2024. Pelatih fisik Timnas Indonesia, Shin Sang-gyu, juga coba menjelaskan terkait kompensasi. Ia agak ragu bahwa dirinya dan staf pelatih lain akan mendapat kompensasi. Sesuatu yang sulit untuk diberitahu, ya, soal kompensasi. Tapi kemungkinan, kami sebagai staf pelatih tidak dapat kompensasi, timpal Shin Sang-gyu di kesempatan yang sama. Ketum PSSI, Erick Thohir, mengumumkan pemecatan Shin Tae-yong pada 6 Januari 2024 di Jakarta. Kini, posisinya digantikan oleh Patrick Kluivert. Sejauh ini, tidak ada satupun staf pelatih era Shin Tae-yong yang akan menjadi salah satu staf Kluivert. Para asisten pelatih di era Kluivert berasal dari Belanda dan ada juga yang dari Indonesia. Jangan lupa like dan subscribe ya. Semoga menghibur. Terima kasih.